Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia dari Pendidikan Masyarakat Kelas A 2019. Pada video ini, saya akan memaparkan mengenai meningkatkan minat belajar anak secara aktif menggunakan metode konstruktivistik di masa pandemi. Metode konstruktivisme melibatkan pendidik dan peserta didik saling berintegrasi. Pendidik hanya membantu membimbing peserta didik karena hasil belajar tergantung dari pengalaman dunia fisik dan lingkungan, dan tergantung dari apa yang diketahui sebelumnya. Pendidik mengikuti pola pikir peserta didik, dan peserta didik akan lebih banyak berdiskusi daripada hanya mendengarkan pendidik berbicara tanpa tahu apa-apa yang dibicarakan. Yang akan kita bahas pada video ini adalah yang pertama, pembelajaran era pandemi, yang kedua, cara memotivasi peserta didik untuk belajar di era pandemi, dan yang terakhir yaitu metode konstruktivisme pada pembelajaran era pandemi. Pembelajaran era pandemi. Pelaksanaan pembelajaran di era pandemi ini melalui sistem pendidikan jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh berbasis internet, menggunakan media televisi dan radio, serta berbagai modul yang bisa dipelajari secara mandiri. Model pembelajaran jarak jauh memerlukan kolaborasi yang baik antara pendidik dan orang tua. Sistem pembelajaran jarak jauh ini diharapkan mampu dapat mengembangkan adaptasi seorang anak, bukan hanya menghafal saja. Selanjutnya, bagaimana cara memotivasi anak agar anak tetap ingin belajar walaupun dengan sistem pendidikan jarak jauh? Yang pertama, memberi dukungan penuh pada anak. Memberi dukungan kepada anak berarti sebagai pendidik ataupun orang tua akan mampu mendukung dan mengembangkan aktivitas serta kinerja anak dalam pembelajaran. Yang kedua, jelaskan manfaat belajar. Untuk meningkatkan motivasi anak dalam belajar, anak juga perlu tahu apa saja manfaat belajar dan apa saja yang nantinya akan diraih apabila seorang anak giat belajar. Yang ketiga, beri waktu anak untuk bermain. Anak tidak harus terus-menerus belajar. Anak juga butuh menjernihkan pikirannya. Pada usia anak sampai dengan remaja, melakukan kegiatan yang mereka sukai adalah salah satu cara bagi mereka menghilangkan kejenuhan dalam belajar. Lalu beri pujian. Anak akan lebih giat belajar apabila diberikan pujian oleh siapapun, dan itu membuat anak berpikir bahwa dirinya akan merasa lebih baik setelah belajar. Lalu jangan fokus terhadap nilai anak. Jangan terlalu mengekang anak dalam belajar. Hal ini dapat memicu rasa lelah anak dan membuat anak lebih terkekang. Selanjutnya ada melakukan pendekatan kepada anak dan mendengarkan keluh kesahnya. Ini akan membuat anak merasa diperhatikan oleh orang sekitar. Dengan mendengar segala keluh kesah ataupun cerita anak, akan membuat anak menjadi lebih terbuka kepada siapapun. Metode konstruktivisme pada pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini memang harus dilakukan demi menjaga kesehatan masyarakat. Dengan melakukan pembelajaran jarak jauh, pendidik dituntut untuk mencari cara bagaimana belajar agar tidak membosankan dan anak tetap mudah mendapatkan pembelajaran yang terbaik. Pendidik juga perlu melakukan berbagai macam cara agar anak mampu memahami materi yang diberikan. Pada pembelajaran jarak jauh, pendidik dan orang tua diharapkan memiliki kerjasama yang baik dalam memberi pembelajaran kepada peserta didik. Nah, bagaimana sih cara melakukan metode konstruktivisme terhadap pembelajaran jarak jauh? Yang pertama, memanfaatkan pengalaman atau kegiatan peserta didik pada saat pembelajaran tatap maya seperti Zoom Meetings, Google Meet, dan lain sebagainya. Pendidik dapat menanyakan bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik selama beberapa hari atau pada saat tidak ada tatap maya. Pendidik juga dapat menanyakan berbagai hal yang menarik mengenai kesulitan belajar atau kemudahan belajar yang seperti apa yang dirasakan oleh peserta didik. Yang kedua, ada menyatukan suatu fenomena yang ada di sekitar peserta didik dalam pembelajaran. Maksudnya adalah dengan suatu mata pelajaran, guru atau pendidik harus mampu menyatukannya dengan pengalaman atau sesuatu yang ada pada sekeliling peserta didik. Misalnya pada saat peserta didik mempelajari bangun ruang, guru harus memancing peserta didik untuk menunjukkan apa aja benda yang termasuk ke dalam bentuk tersebut. Hal ini dapat dilakukan secara tatap maya ataupun hanya melalui pesan. Yang ketiga, biarkan peserta didik berdiskusi ataupun mengeluarkan pendapatnya masing-masing pada saat pembelajaran. Pada pembelajaran tatap maya,
Biarkan peserta didik mengeluarkan pendapat dan saling berdiskusi satu sama lain agar terciptanya berbagai pendapat. Namun di akhir tentu saja pendidik harus mengarahkan peserta didik pada pembelajaran yang benar. Yang keempat, arahkan peserta didik kepada diskusi yang dapat mengembangkan pola pikirnya. Yang kelima, beri pujian kepada peserta didik yang berani mengeluarkan pendapatnya. Dan yang terakhir adalah diskusi kepada orang tua bahwa orang tua juga harus memberikan dukungan penuh kepada anaknya. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.